Sugrat orang pertama kali mencetuskan pola pemikiran akal. Wah, ceritanya itu panjang ya ikhwan. Dia berusaha untuk membuat ilmu yang berkaitan dengan akal untuk menjawab kelompok yang ada di zamannya, namanya kelompok Sefestoiyah kalau bahasa Arabnya. Sefestoiyah yang yang mereka berpendapat bahwasanya alam semesta ini adalah khayalan semua. Alam semesta adalah khayalan. Semua ini khayal, nggak ada yang benar. Khayal semua. Namanya apa tuh? Sefestoiyah. Safsatoh kalau bahasa kita. Akan dibahas di mantik di akhir bab safsatoh. Sefestoiyah ini sempat menyebar dan mereka sebenarnya orang pintar-pintar Sefestoiyah itu. Tapi mereka muskilahnya mereka ini subhanallah. Eh, ini luar biasa. Mereka dimusuhi oleh semua. Kenapa? Karena mereka yang pengajar madhabnya Sefestoiyah itu eh, masang tarif mahal kalau bahasa kitanya. Gak mau ngajarin kecuali dibayar. Dan mereka berusaha untuk merebut kekuasaan daripada sang raja. Itu ceritanya Sefestoiyah itu. Bangkitlah Socrates untuk melawan mereka dengan membuat ilmu bagaimana pola pemikiran yang benar tanpa khayalan. Timbullah ilmu pemikiran. Nulis berapa kitab dia. Dia meninggal ditulisin sama muridnya namanya Aflatun. Aflatun ditulisin sama Aristoteles. Nah, Aristoteles yang menulis banyak daripada itu sampai-sampai dinisbatkan ilmu ini ke Aristoteles. Nah, kata mempunyai 5 atau 6 karangan yang sampai sekarang masih ada itu karangannya sampai Aristoteles. Tadi kita bahas apa namanya? Sefestoiyah ya. Ada cerita unik di sini. Cerita unik banget. Apa sih Sefestoiyah? Mereka kaum yang apa namanya yang membahas masalah khayal-khayalan ataupun suatu yang perkara yang enggak apa namanya? Yang enggak nyata. Ada cerita di sini. Cerita yang unik, luar biasa. Tapi perlu perlu konsen ya. Insya Allah, Anda juga agak ruwet ini ceritainnya. Ada seorang yang ahli dalam madhabnya, Safsatoh ini. Betul. Datanglah seorang murid mau ngaji sama dia, mau ngaji sama dia. Orang kalau Safsatoh itu biasanya pintar debat, hebat debatnya. Si murid ini datang mau belajar sama si bapak ini. Pak Ustadz, aneh belajar ilmu Safsatoh. Yaudah, langsung tarif. Oke, 1.000. Harganya 1.000. Si murid juga pintar. Ya udah deh gini katanya. Sekarang aneh kasih uang muka. Aneh kasih uang di 500. 500 uang muka. 500-nya anda bakal bayar dengan syarat kalau seandainya anda sudah sukses untuk dalam mempelajari ilmu Safsatoh ini. Dalil kesuksesannya apa? Bila mana saya bisa mengalahkan orang ketika saya berdebat. Ya. Jadi ntar habis belajar, anda mau praktekkan ilmu ini debat. Kalau anda menang dalam perdebatan itu berarti anda berhasil dalam ilmu ini. Anda bakal bayar ke inti 500-nya lagi. Oh ya kan, setuju si gurunya, marhaba, diajarin tuh. Diajarin. Diajarin selesai tamat ilmu Safsatoh ini. Oke. Si gurunya nagih sekarang. Mandi 500-nya katanya. Si muridnya nggak mau ngasih, nggak mau. Loh, katanya inti kan sudah janji. Nggak mau ngasih. Marah si guru ini. Akhirnya si guru ini ngadu ke mahkamah. Ke mahkamah ke Goldi. Ngadu ke Goldi. Wahai Goldi, ini murid sudah janji sama aku untuk belajar ilmu Safsatoh dan tarifnya 1.000, dia bayar 500. Dan 500 janjinya setelah selesai dan dia sudah selesai sekarang. Tapi dia nggak mau bayar. Dipanggil si muridnya. Kenapa yang nggak mau bayar? Nggak mau katanya. Nah, main sekarang. Main ilmu Safsatoh sekarang. Perhatiin ya. Si guru bilang dengan muridnya dulu. Muridnya bilang, aneh nggak mau bayar. Kenapa? Aneh akan membuat ini adalah tema perdebatan Ana dengan guru ini. Apakah saya wajib bayar atau enggak? Tema debat kita. Wajib bayar atau enggak? Kata si guru, pokoknya inti wajib bayar. Kita akan masuk dalam perdebatan. Ada dua keadaan. Bisa jadi inti kalah dalam perdebatan dan bisa jadi Ana menang dalam perdebatan. Nah, soal Nabi. Allah soalnya.
Kalau seandainya saya menang dalam perdebatan dan saya bisa untuk mendatangkan dalil bahwasanya engkau wajib bayar kepada saya, berarti oke, jelas saya menang dan engkau harus bayar 500 kepada saya. Soal Nabi. Entar dulu, entar dulu. Agak ceritanya agak muter-muter ini. Iya. Kalau saya menang dalam perdebatan dan engkau kalah wahai murid, berarti kan saya menang tuh dalam perdebatan tuh, berarti mana 500-nya? Kenapa bayar 500? Karena saya menang dalam perdebatan, saya sudah membuktikan bahwasanya saya berhak 500 itu. Tapi kalau seandainya saya kalah dalam perdebatan, saya nggak bisa untuk mendatangkan dalil bahwasanya saya berhak 500 dan engkau lah menang wahai murid, tetap saya berhak 500 itu. Kenapa? Kan ente sudah janji. Kalau seandainya ente selesai belajar dan ente menang dalam perdebatan pertama ente berarti sudah divonis untuk sukses. Artinya bila mana saya salah, saya kalah dan engkau yang menang, berarti adalah ini dalil daripada kesuksesanmu. Tetap saya berhak 500. Berarti apa? Saya menang hak 500, saya kalah juga hak 500. Ini kata siapa? Kata si gurunya. Dijawab sang muridnya, ya kawan. Dijawab sang muridnya. Begini guru, entar dulu. Bukan begitu katanya. Begini. Kalau seandainya dua keadaan juga, si murid bilang, saya bisa menang dan bisa kalah dalam perdebatan ini. Kalau seandainya saya menang dalam perdebatan ini dan saya bisa membuktikan bahwasanya saya tidak berhak untuk membayar 500, berarti jelas itu saya menang. Dan saya bisa mendalilkan dalil bahwasanya saya tidak berhak membayar 500. Ini sudah dalil. Nggak perlu saya bayar karena saya punya dalil untuk tidak membayar. Dan itu saya sudah menang. Kalau seandainya saya menang, saya nggak berhak itu. Karena saya punya dalil dan saya bisa mendatangkan dalil itu. Ketika si Goldi melihat dalil saya, kuat dalil saya, berarti jelas, berarti nggak usah bayar karena dalilnya kuat untuk nggak bayar. Itu kapan? Kalau saya menang. Kalau seandainya saya kalah, saya nggak bisa mendatangkan dalil itu dan engkau lah yang menang wahai ustadz, tetap saya nggak bisa bayar 500. Kenapa? Karena berarti saya belum lulus ilmu safsatohnya. Ya enggak? Kan janjinya kalau belajar kemudian menang dalam perdebatan pertama. Lah ini saya belum lulus berarti. Karena saya kalah dalam perdebatan pertama, berarti saya nggak wajib dong bayar 500 karena belum selesai ilmunya. Berarti saya menang, saya nggak wajib bayar. Saya kalah juga saya nggak wajib bayar. Goldunya bingung. Yang goldunya lo gimana ini? Bayar nggak 500 ini? Nah inilah contohnya safsatoh ya ikhwan. Datanglah si bapak ini, siapa? Sugrot, untuk melawan perkara seperti itu, muter-muter seperti itu. Safsatoh, dipukul, kita dipukul sama orang, dong. Enggak ada pukulan kok nggak ada pukulan? Oh banyak tuh ntar ngomongnya. Dia bisa buktiin nggak ada pukulan. Anda lihat di komputer, nggak ada komputer. Dunia ini nggak ada. Itu safsatoh itu. Omongannya semua kayak gitu semua dalam ilmu. Ya semuanya ilmu perdebatan sih sebenarnya. Ala kulli hal. Inilah datang siapa namanya? Bapak Sugrot ini. Pak Sokrates. Nah, hakata ya ikhwan. Oke. Tim penting ya. Setelah beberapa abad kemudian datang orang namanya Farfurius. Dan dialah yang mengarang kitab namanya Isaru